Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Iradis Diana Sari dengan NIM 241160550. Kali ini saya akan menjawab tugas video yang kedua, di mana saya sudah mendownload file Cisco-nya ini yang saya ambil dari e-learning. Eh, Di sini muncul tampilan awal seperti ini. Kita bisa abaikan, kita klik OK aja untuk permintaan emailnya ini. Dan muncul juga adalah langkah-langkah dalam pengerjaan soal video yang kedua. Kita klik doc agar keterangan informasi ini berada di sebelah kiri kita. Kita kali ini akan menyelidiki model TCP/IP dan model ISO menggunakan paket tracer. Hari ini saya akan coba menjelaskan bagaimana simulasi paket tracer membantu kita memahami cara kerja komunikasi jaringan, khususnya antara web client dan web server. Di mana tujuan simulasi ini adalah yang pertama memeriksa lalu lintas web HTTP-nya, dan yang kedua menampilkan atau memahami elemen-elemen penting dalam protokol TCP/IP. Kita langsung saja ke bagian yang pertama. Di sini kita akan memeriksa lalu lintas web HTTP dengan menggunakan mode simulasi paket tracer. Kita klik simulasi, ya sebelah kanan bawah kita, eh untuk beralih dari mode real time ke simulasi. Kita klik dan muncul event list filter visible event HTTP. Di sini eh kita akan klik edit filter. Muncullah jendela Cisco Packet Tracer-nya yang terdiri ada 3 tab, IPv4, IPv6, MIS. Kita buka semua dan ada yang dicentang. Kita hilangkan dulu dengan mengklik Show All None. Centangnya sudah kita hapuskan sesuai dengan perintah nomor 1 ini. Kemudian perintah yang kedua adalah eh, kita disuruh untuk mencentang kembali HTTP-nya ini dan masuk ke langkah kedua. Kita akan mengenerate web traffic-nya atau kita hasilkan lalu lintas HTTP-nya dengan cara kita klik web client di panel kiri, web client. Kalau di sini adalah di sebelah kanan saya, ini web client ini. Kita coba kecilkan, oh tidak bisa. Baiklah, kita scroll, kita klik web client. Nah, di sini akan muncul jendela web client yang terdiri dari 4 tab, config, desktop, programming, dan atribut. Di mana kita kita close dulu ya yang bagian tabel Cisco Packet Tracer-nya itu, kita buka kembali tadi yang web client. Kita lanjutkan perintah berikutnya. Klik desktop, tab desktop, kemudian kita klik web browser. Kita tunggu sampai muncul jendela web browser. Nah, di sini muncul URL. Dalam URL ini kita diperintahkan untuk memasukkan www.oc.local. Yang kemudian kita klik go, kita coba di copy saja. Oh, tidak bisa, jadi kita ketik aja ya. Tadinya saya berharap dengan copy mempercepat waktu kita. Ya, kita klik go. Eh, Selanjutnya, di sini
kita disuruh untuk mengklik ini capture forwardnya sebanyak 4 kali. Kita run dulu, terus kita klik sebanyak 4 kali. Ya, sudah mentok 4 kali, artinya menghasilkan 4 baris event list. Di sini dan juga muncul pertanyaan di sini, apakah ada yang berubah pada tampilan web client ini? Ya, ada yang berubah. Di sini menunjukkan keterangan bahwa akses kita berhasil. Yang sebelumnya di halaman ini kosong. Tidak ada keterangan seperti ini. Lanjut kita ke langkah ketiga. Langkah ketiga yaitu kita akan menjelajahi konten paket HTTP dengan cara kita akan mengklik kotak berwarna pertama di kolom event list info. Ini kolom event list info. Kotak pertama artinya baris pertama. Ya, di sini muncul seperti ini, muncul jendela window video information at device web client. eh yang mana ini berisi informasi tentang perangkat web client. Di mana di sini ada 2 tab, OSI model dan outbound PDU details. Kemudian kita klik OSI model dan lihat kolom outlier. Kita periksa pada layer 7. Ini di layer 7 dengan klik next layer. Muncul pertanyaan apa teks yang ditampilkan di sebelah label layar 7. Teksnya adalah HTTP. Di sini dia bekerja sebagai protokol utamanya. Pertanyaan berikutnya, informasi apa yang tercantum dalam langkah yang diberi nomor langsung di bawah kotak inlier dan outlier? Pada outlier, kita bisa melihat semua informasi yang ada di web client, sementara pada inlier, informasi yang ada di web server. Kemudian di sini kita disuruh mengklik next layer, otomatis kita di posisi layar 4. Melanjutkan pertanyaan berikutnya, yaitu berapakah nilai port tujuannya? Nilai port tujuannya atau destination portnya yaitu 80 untuk HTTP-nya. Sedangkan di D, next, kita akan di posisi 3. Berapa nilai alamat IP tujuannya? Nilai alamat IP tujuannya atau destination IP-nya yaitu 192.168.1.254. Kemudian kita next layer berikutnya. Muncul pertanyaan. Informasi apa yang ditampilkan pada lapisan ini? Yaitu Ethernet 2 header yang menunjukkan alamat MAC sumber dan tujuannya. Sedangkan kalau kita next layer berikutnya di layer 1 ini kita hanya melihat informasi tentang media fisiknya yaitu ports. Lanjut ke F, kita klik outbound PDU details. Menjawab pertanyaan berikutnya. Menjawab pertanyaan berikutnya, informasi umum apa yang tercantum di bawah bagian IP dari PDU details? Dari PDU details dibandingkan dengan informasi yang tercantum di bawah tab OSI model. Jadi, informasi yang ditampilkan intinya sama antara informasi ini dengan informasi outbound. Isinya sama, tapi di outbound PDU details informasinya lebih lengkap.
Pertanyaan selanjutnya, dengan lapisan mana informasi ini terkait? Informasi ini terkait ada di layer 3, yaitu menggunakan IP. Pertanyaan berikutnya, informasi umum apa yang tercantum di bawah bagian TCP dari PDU details dibandingkan dengan informasi yang tercantum di bawah tab OSI model? Dan dengan lapisan mana informasi ini terikat? Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa informasi yang ditampilkan intinya sama, hanya di PDU details tentu saja lebih lengkap. Dan lapisan yang mengaitkannya ada di layer 4. Kemudian host apa yang tercantum di bawah bagian HTTP dari PDU details? HTTP PDU details yaitu HTTP request. Terus informasi apa? Informasi ini terkait dengan lapisan mana di bawah tab OSI model? Terkait dengan layer 7 tentang HTTP. Lanjut ke poin G. Kita diperintahkan untuk mengklik kotak berwarna berikutnya di bawah kolom event list info. Kita close dulu. Berarti adalah baris berikutnya. Kita klik. Di mana hanya layer 1 aktif yang tidak berwarna abu-abu. Mana ini? Eh, Ya, benar. Hanya ada satu layer yang aktif yang tidak berwarna abu-abu, yaitu maksudnya di layer 1 ini. Yang mengartikan perangkat ini sedang memindahkan frame dari buffer dan menempatkan di jaringan. Kemudian kita lanjut ke poin H. Lanjutkan ke kotak info HTTP berikutnya. Ke kotak HTTP berikutnya. Yap, ini baris berikutnya masuknya. Jendela ini berisi in layer dan out layer, di mana panah ke atas ini menunjukkan informasi yang sedang berjalan, sedang panah mengarah ke kanan menandakan bahwa server sedang mengirimkan informasi kembali ke klien. Kemudian menjawab pertanyaan berikutnya yaitu bandingkan informasi yang ditampilkan di kolom in layer dengan kolom out layer. Apa perbedaan utamanya? Perbedaannya dapat kita lihat di layer 4 yaitu di bagian portnya, di mana yang di sini ini short portnya di in layer 1025, sedangkan di out layer 80. Destination port di in layer 80, sedangkan out layernya 1025. Artinya kebalikannya ya. Begitu juga di layer 3, pada IP-nya sama kebalikan, layer 2 pun seperti itu. Sama. Kemudian klik tab Outbound PDU Details. Scroll ke bagian HTTP. Pertanyaannya adalah apa baris pertama di pesan HTTP yang ditampilkan? Di sini menunjukkan koneksi terputus di detik ke 170.
Kemudian kita klik kotak warna terakhir di bawah kolom info. Baris terakhir maksudnya ini. Berapa banyak tab yang ditampilkan? Berapa banyak tab yang ditampilkan dengan event ini dan mengapa? Di sini hanya menampilkan dua tab yaitu OSI model dan inbound PDU details. eh karena outbound PDU details tidak ada di web client. Kita bisa melanjutkan ke part kedua, bagian kedua. Di sini kita akan memahami menampilkan elemen-elemen penting dalam protokol TCP/IP. Langkah yang pertama yaitu dengan melihat event tambahannya, kita tutup semua jendela informasi PDU yang terbuka. Kebetulan sudah tertutup semua, tadi sudah saya close. Yang B, kemudian di bagian event list filter, visible event, klik show all none. Kita klik kosong, kita klik lagi show all none-nya, dan akan muncul event list seperti ini. Dan muncul pertanyaan di sini, apa jenis event tambahan yang ditampilkan? Ya, jadi yang ditampilkan adalah event list visible event. Di mana di sini ada 35 event. Kita bisa menghitung dari ARP sampai VTP ini ada 35 event. Lanjut ke C, klik event DNS pertama. Kita klik event DNS pertama, artinya di baris pertama. Ini DNS. Klik tab outbound PDU details. Ya, muncul pertanyaan. Informasi apa yang tercantum di bagian nama di bagian DNS query? Kita buka di DNS query, informasi di sini adalah nama DNS-nya www.osi.lokal dengan tipe dan kelas 1 yang digunakan, TTL time loss-nya 86400. Kemudian kita klik kotak kata warna terakhir di DNS info di daftar event. Kita close dulu. Ya, di sini di ya muncul pertanyaan perangkat mana yang ditampilkan? Ini yang ditampilkan di web client yang baris di waktu 0003 ini. Pertanyaan berikutnya, apa nilai yang tercantum di sebelah address dalam bagian DNS answer dari inbound PDU details? Kalau nggak salah DNS answer itu ya di sini nggak ada, adanya di outbound PDU details. Jadi kemungkinan ini pertanyaannya salah. Nah ini muncul di DNS answer. Jadi nilai IP yang tercantum. Nilai IP ini yang tercantum dan adanya perubahan juga lengnya. Yang sebelumnya pada DNS query-nya ini 0, di DNS answer ini sekarang menjadi 4.
Kemudian poin F, temukan event HTTP pertama di daftar dan klik kotak berwarna dari event TCP yang langsung mengikuti event ini. Sorot layar 4 di tab OSI model. Sorot layar 4 di tab OSI model. Ya, layar 4. Menjawab pertanyaan yang F. Dalam daftar yang diberi nomor langsung dibawain layar dan outlier, apa informasi yang ditampilkan pada item 4 dan 5? Hmm, ini yang maksudnya ini item 4 dan 5. Ya, TCP connection is successful. The devices the connection set to establish. Terus klik event TCP terakhir, sorot layar 4 di tab OSI model. Kita klik baris terakhir di G, pertanyaannya apa tujuan dari event ini berdasarkan informasi yang tercantum dalam item terakhir di daftar. Seharusnya item 4. Oh, maksudnya ini. Item 4 nih menjelaskan perangkat menutup koneksi. Setelah menerima segmen yang sesuai, perangkat mengubah status koneksinya menjadi close, tertutup, yang menandakan akhir komunikasi. Di mana ini menggambarkan proses penutupan koneksi TCP yang normal. Demikian langkah-langkah untuk video kedua. Di sini juga ada challenge tantangan. Di sini kita diperintahkan untuk melihat layar 4 di tab OSI model untuk informasi tentang portnya. Portnya. Terus berdasarkan informasi yang diperiksa selama penangkapan di paket tracer, pada nomor port berapa web server mendengarkan permintaan web? Kalau secara default yaitu web server ada di port 1025, sementara web kliennya ada di 80. 80. Dan port apa pada web server yang mendengarkan permintaan DNS atau DNS request? Di sini portnya ada di port 53.
Semuanya sudah terjawab. Eh, jadi kesimpulan dari simulasi ini, melalui simulasi ini, kita memahami bagaimana data diproses di setiap lapisan model model OSI dan TCP/IP dan membantu kita memahami proses enkapsulasinya. Dan ini juga memberikan gambaran jelas tentang komunikasi data di jaringan, mulai dari pengiriman, yaitu permintaan web client sebagai pengirim request, dan web server sebagai pengirim respon. Kemudian permintaan hingga penerimaan respon, dan kita juga dapat mengetahui informasi apa saja yang ada di semua layer pada OSI model. Demikian tugas video 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.